Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman Inakraf ya. Selamat datang di podcastnya Inakraf. Siang ini masih ditemani oleh saya Muhammad Fatih atau Ipai. Dan hari ini hari Minggu, hari terakhir dari rangkaian acara Inakraf on Oktober 2024. Sudah hadir di sebelah saya seorang pelaku usaha. Nanti kita tanya-tanya detailnya, namanya juga ya. Monggo Pak, Mas. Oke. Perkenalkan diri Mas. Nama saya Fatah. Fatah. Dipanggil biasanya? Dipanggil Ipung, tapi Ipung. ada juga yang manggil si Biru. Si Biru. Ya. Oke. Jadi kalau si Biru itu usahanya, kalau Ipung nama kecil. Nama kecilnya. Oke. Dan saya produksinya pewarna biru dengan bentuk pasta. Dalam bentuk pasta. Iya. Oke, lokasinya di mana? Lokasinya di Temanggung, tepatnya di lereng Sindoro. Sindoro. Iya. Oke. Jadi di lumayan tinggi lah. Lumayan tinggi ya benar. Nah, kali ini kita udah kedatangan Pak Ipung ini dengan usahanya pewarna si Biru ya. Usahanya namanya si Biru. Pewarna tekstil dan benang ya. Benang juga ya. Oke. Boleh dong diceritain Mas Ipung bagaimana awal mulanya ketemu usaha ini, bagaimana risetnya, bagaimana pengembangannya juga. Tapi ya awal-awal cerita dulu bagaimana ini bisa terjadi nih bisnis ini. Oke, jadi ya awalnya lucu sekali ini. Ya. Jadi saya itu punya usaha gagang skop. Oke. Nggak kecil itu, lumayan gede karena karyawan gagang juga. skop. Iya. Skop itu ya? Iya, skop Oke. tangan. Itu lumayan karyawannya, Ya. lumayan banyak. Tapi di situ kan saya ngasih tempat. Betul. Di tempat untuk tongkrongan anak-anak muda. Nah, di situ sering ada anak muda yang kadang datang ngobrol pepesan kosong. Iya. Suatu ketika ada yang ngobrolin tentang indigo. Indigo. Nah, saya Oke. tanya, indigo itu apa sih? Indigo itu bukannya orang yang Bisa melihat itu. Ya, Iya, itu. sama. Saya juga awalnya begitu. Tapi dia bilang bukan yang itu. Apa? Ini untuk untuk pewarna pakaian. Oke. Saya semakin penasaran seperti apa pohonnya dan sebagainya. Ternyata saya dikenalkan dengan Indigo Vera Tintoria. Oke, itu tahun berapa? Tahun 2015. Oke, Nah, sebelum ini Covid ini ya. masih usaha kayu nih. Kayu masih Masih gagang skop tadi ya. Ya. Sambil lalu tadi ya dikenalkan. Ya, Oke. itu saya dari 2005 sampai 2019. Gagang Nah, ini skop. Gagang skop. Oke. Nah, ketika saya penasaran, saya coba cara nanamnya, cara bikinnya. Oke, saya mencoba Menanam langsung. Nah, dari mana bahan ininya apa? Benihnya. Saya dari teman. Jadi saya coba saya nanam mungkin langsung 2 hektar ini untuk mencoba. Pertama kali langsung 2 Pertama hektar. kali untuk mencoba. Tapi itu kan usaha gagang masih berjalan. Masih berjalan. Jadi di tengah-tengah iseng nih ya. Ya. Iseng coba nih ya. Cuman untuk kegiatan Kegiatan. aja. Nah, oke. Begitu udah panen, udah bisa bikin. Dari nanam ke panen berapa lama nih? Kalau ini cepat, sekitar 6 bulan. Yang tadi apa yang Vera apa? Indigo Vera. Indigo Vera. Jadi Indigo Vera itu ada 2 macam. Oke. Tiga. Sorry, Indigo Vera Tintoria, Indigo Vera Arecta, dan Indigo Vera fructuosa. Nah, yang Jadi- ditanam yang mana? Yang Tintoria. Tintoria. Nah, yang terakhir ini yang fructuosa itu yang sekarang lagi ramai untuk pakan ternak. Oh, untuk makan ternak. Ya, Oke. karena ini kandungan proteinnya banyak. Nah, Oke. Kemudian Itu dalam hasilnya dalam bentuk biji atau dalam biji, daun? biji. Biji Ini ya, yang oke. jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Iya. Kita panen. Saya mencoba membuat ini pastanya seperti ini. Yang tritura pertama ya? Ya, yang Indigo Vera. Tapi kemudian kami kesulitan untuk menjualnya. Kenapa? Bisa membuat, Tapi nggak bisa jual dan demand-nya bisa nggak ada pakai. atau gimana? Ya, Demand-nya nggak ada atau kenapa? enggak.
kami mulai dengan coba-coba. Oke. Coba-coba. Begitu sudah panen bisa membuat dan itu tidak langsung jadi. Ya, Kita melalui gagal-gagal kali itu proses sampai 11 riset kali coba ya. Trial error lah. Ya. Nah, itu setelah bisa dan jadinya ternyata bagus menurut teman-teman yang memakai. Pemakainya. Ya. Yang produksi jadi benang atau kain itu Ya, bagus. menurut itu bagus. Tapi saya nggak bisa pakai, nggak bisa jualan juga. Nah, lucu nih. Lucu itu. Ya. Kemudian menurutnya bagus tapi nggak bisa jual. Kemudian ini saya malamnya sering browsing gitu. Oke. Di mana ada pembatik. Iya, oke. Nah, ini yang dicoba ditawarkan. Saya tawarkan dan bukan hanya tawarkan untuk dibeli. Ya. Saya tawarkan untuk dicoba. Coba dulu, gratis dong. Gratis. Jadi saya ada 100 kilo. Pakai motor. Hasil panen nih ya. Hasil panen pakai motor. Udah dalam bentuk pasta. Saya kasihkan termasuk craft denim. Craft denim juga. Ya, waktu itu namanya Luminto, masih Luminto. Oke. Nah, itu saya kasih untuk dicoba. Itu sampai ke Pekalongan berarti pakai motor. Iya, Pekalongan dan Jogja dan Solo. Jadi semua kantong produksi lah ya, dicoba ya, ditawarkan uji coba dulu. Ya. Oke. Kenapa saya seperti itu? Karena kalau ini loh saya produksi ini, harganya berapa sekian? Takutnya jawabannya, mahal ya. Nanti kalau murah, murah sekali. Ya. Jangan-jangan ini salah, nggak bagus. Benar. Makanya disuruh coba dulu. Tester dulu nih kalau makanan ya. Dan dia otomatis penasaran kan? Nah, benar. Ini perlu dicoba, bagus enggak? Ya. Gitu. Setelah dicoba baru kebanjiran telepon. Oke. Ya. Order telepon, atau apa nih? Atau komplain? Ada order ini. Ini yang Vera tadi, Indigo Vera. Nah, ini kesulitan. Harganya nanti berapa? Ya. Ini belum menentukan harga nih. Belum. Masih saya kasihkan. Masih coba dulu ya. Tapi terus oke dah. Saya coba harga sekian, saya lempar pada oke. Ternyata masih rugi. Tapi enggak apa-apa. Ini untuk mencoba aja. Ya, untuk trial dulu ya. Nah, di situ mulai dikenal. Oke. Dikenal. Brandnya, produknya atau masih bongnya? Brandnya. Pakai apa waktu awal? Brandnya waktu itu bukan Sibiru. Bukan Sibiru. Bukan. Isuga. Yeah. Isuga. Indigo Surya Gemilang. Oh, oke. Indigo Surya Gemilang. Nah, Isuga. Nah, oke. Nah, ini kenapa awalnya Isuga? namanya Isuga nih. Sebelum Sibiru ya. Kenapa Isuga? Karena ya biru itu kan banyak di Jepang. Betul. Jadi kita ke Jepangan gitu. Iya, kebetulan saya juga dulu pernah kerja di Jepang 10 tahun. Nah, ini yang alah. Bikin nama gitu. Punya basic 10 tahun di Jepang nih ya. Nah, setelah itu maaf ini ya. Santai aja, Mas. Setelah itu kita mulai dikenal. Karena mungkin produknya dibilang bagus itu. Ya. Nah, kemudian ada dari Bali itu Bebali Trade of Life itu ada yang dengar. Katanya di Jawa ada yang bikin. Ada yang produksi ya. Ya, ada yang produksi, minta sampel. Saya kasih sampel 10 kilo. 10 kilo. Ya, menurut sana itu bagus. Menurut Bali nih. Bali. Teman Bali nih ya. Kemudian rame-rame datang ke tempat Temanggung. Ya, kalau nggak salah itu tahun berapa tuh, Mas? Tahun 2016. Akhir. Ya. Namanya William, itu orang Inggris aslinya. Nah, itu datang tanya-tanya tentang tanaman, melihat tanaman dan sebagainya, akhirnya jadi pelanggan. Sampai sekarang. Nah, kemudian ini karena tanaman ini kalau musim kemarau bagus, musim hujan. Kalau musim hujan susah diproduksi. Jadi tanamannya aja yang bagus. Tapi untuk diproduksi itu jadinya kurang. Kalau di musim hujan. Berarti ada masanya dong. Ya, musim hujan mungkin kadar airnya ya. Iya. Jadi ada karena kelebihan kadar air mungkin ya. Karena itu kan cocoknya di daerah panas. Yang tadi Indigo Vera. Nah, kemudian tapi waktu itu udah langsung di ketinggian juga, Mas, nanamnya.
Indigo Vera ini? Enggak. Atau enggak? Masih di tempat saya. Oke, Di tempat belum saya belum itu naik ketinggian lereng 800. Oh, 800 Belum ya. di lereng. Oke. Nah, kemudian dari tamu itulah saya dikenalkan dengan Strobilantes cusia. Nah, ini yang terbaru nih ya, ya, yang ditanam. Yang ditanam. Berarti Indigo Vera itu nggak ditanam lagi nih sekarang? Atau masih? Sudah enggak? Sudah enggak? Sudah ganti jenis. Sudah ganti jenis ini. Dan ini juga saya mencari di mana tempat ini cocok di sini karena ini bukan asli Indonesia. Iya. Ini tanaman asli dari ini banyak ditanam di Bali. Bali ada. Bali ada sedikit maaf. Terus di Jepang banyak, di Korea dan Cina. Dan ini sebelum ditemukan warna biru di Cina, ini untuk obat herbal. Oh, oke. Unik ini. Nah, bijiannya itu atau daunnya Mas buat herbal? Daunnya. Oke. Nah, kalau yang ini ya tetap biji juga yang diolah. Enggak, jadi. Ini daun. Ini stek. Oh, stek. Jadi batang. Jadi ini yang ditanam batangnya. Batangnya iya, terus yang diolah hasilnya sebagai kalau untuk prosesnya sama. Sama. Oh, oke. Biji juga ya, biji-biji kacang-kacangan tadi ya. Enggak, maksudnya untuk proses iya betul. Nah, hasilnya seperti yang jenis kacang-kacangan itu. Jadi kita melalui fermentasi. Nah, ini kita kembangkan dari satu pohon itu kita kembangkan ada 11 kali saya mencari tempat titik di mana tempat yang percobaannya cocok. Itu ya. Nyari tempat ini tanam lumayan waktunya nih Mas. Iya. Jadi saya dapat di ketinggian 1000 sampai 1300 mdpl permukaan laut. Ya. Nah, di situ saya coba, ini cocok sekali. Tapi di mana tempat ini yang bagus? Nah, kita baru mengembangkan bibitnya. Ya. Itu jadi 1,5 tahun itu khusus mengembangkan bibitnya. Bibit nggak perlu di ketinggian ya, masih bisa di tetap di ketinggian. Tetap di ketinggian. Oh, jadi di tempat penanaman Mas Ipung itu ada pembibitan juga, ada proses pertumbuhan ya? Ya. Oke. Dan itu saya ada tawaran teman-teman dari Warlami. Warlami ya? Kita diajak ke Taiwan. Oke, untuk saya di kebun ini, kebun Strobilantes ini, dan saya di sana lihat, caranya seperti ini gitu. Jadi atasnya dikasih paranet untuk paranet ya, menghalangi panas matahari, terus dikasih hujan buatan. Nah, ada hujan buatan juga ya? Iya. Jadi jadi Mas Ipong diajak Warlami ke Taiwan nih. Untuk lihat survei lah, dibanding lah ya. Ya, sudah dibanding. Tetap di ketinggian juga. Di sana tidak. Tidak. Nah, ini beda dong. Saya mencari suhunya. Suhu yang dingin. Suhu yang kira-kira sama dengan di Taiwan, di Jepang, di Taiwan. Ketemulah tadi itu. Yang di ketinggian 1000 sampai 1300 mdpl. Ya. Nah, di situ mulai mikir saya. Ini kalau diterapkan di tempat kami di Indonesia, itu kayaknya mahal kosnya. Iya. Harus pakai paranet. Betul. Mulai itu saya coba siasati dengan cara nanam di bawah pohon kopi atau di bawah pohon jambu. Oke, ini tingginya pohon ini berapa sih Mas? Kalau di bawah pohon kopi bisa tinggi. Bisa sampai 1,5 meter. 1,5 meter, oke. 1 meter. Itu maksimal? Enggak, bisa lebih tinggi lagi sih. Dia batang kecil atau batang besar? Batang kecil. Batang kecil. Tapi bisa tinggi. Oke. Nah, di situ mulai ada pertumbuhan. Saya pantau, saya pelajari karakternya. Ya. Nah, di sini kayaknya bagus karena di samping menghalau matahari. Benar. Tadi ya ketutupan ya. Juga, jadi kopi itu kan panennya 1,5 tahun. Betul. Nah, ini bisa panen 1 sampai 4 kali. Dalam rentang waktu satu tahun. Ya. Oke, bisa 4 kali panen. 3 sampai 4 kali panen ya. Begitu juga di bawah pohon jambu. Pohon jambu sama. Jambu kan panennya hampir tiap bulan. Iya. Cuman
grafik harganya kan naik turun. Naik turun, benar. Nah, benar, ini benar. bisa membantu juga. Oh, oke. Nah, Oke. kita Nah, smart. yang di lereng ini yang di 1000 sampai 1300 ini di bawah pohon jambu atau pohon kopi nih? Di bawah pohon jambu dan kopi. Oh, dua ya. Kan di sana ada perkebunan Iya. dua. Masih di bawah perhutani juga itu? Bukan. punya warga ya. Oke, punya warga lokal ya. Nah, ini awalnya saya suruh nanam aja. Dikasih bibitnya. Dikasih bibitnya, saya suruh nanam. Tapi lama-lama karena banyak sekali yang ingin nanam, nah kewalahan karena harus beli polybag, harus Iya. ada ibu-ibu yang menanamnya itu sebelum ditanam. Sebelum ditanam Nah, ya. ini terus untuk mengganti tenaganya aja. Oh, oke. Dan dari satu pohon itu bisa sampai 65 hektar. Areanya, Mas. Ya, Wow. itu. Jadi Yang ini, selama 1,5 tahun kita mengembangkan terus. Ini perubahan dari Indigo Vera ke Indigo Strobilates Cusia. Ini di tahun berapa yang berubahnya nih, Mas? Indigo Vera tahun 2015. Oke, sampai awal 2016 ya. Oke, jadi cuma kurang lebih setahun lebih ya? Setahun. Iya. Baru saya begitu saya melihat karakter dari Strobilantes ini. Strobilates ya. Kayaknya pigmennya juga lebih banyak, lebih bagus. Nah, ini yang saya fokus di situ. Tapi saya masih punya usaha yang gagang skop. Yang tadi gagang skop itu ya, tadi ya. Jadi 2016 ini udah mulai uji coba Strobilates Cusia ini ya. Oke. Karena di Jawa itu satu-satunya. Iya. Dan kebetulan kualitasnya bagi mereka dianggap bagus. Dianggap bagus. Nah, ini cepat sekali. Oke. Kebutuhannya atau panennya cepat ya? Kebutuhannya, panennya termasuk suppliernya, bukan suppliernya. Ininya. Yang order ini. Yang ordernya ada permintaannya cepat. Permintaannya cepat. Jadi cepat meningkat. Tahun 2019. Ya, ini udah setelah 2016 udah proses 2019 lalu. Ini kan sebelumnya kan tamu banyak sekali yang datang. Visit. Baik dari luar negeri, baik dari ke Temanggung nih. Iya. Di tengah-tengah proses sudah jadi tadi. Iya. Oke. Kemudian dari teman-teman luar provinsi juga banyak datang ya. Pelatihan juga kita selalu mengadakan pelatihan gratis. Iya. Jadi untuk mengenalkan, untuk mengenalkan itu. Cepat sekali, dan saya lihat ini perputarannya cepat sekali untuk bisnis ya. Nah, di tahun 2019 pertengahan itu saya putuskan untuk berhenti gagang skop. Gagang skop berhenti? Karena ini udah keteteran atau gimana nih? Ini lebih profitable. Lebih bagus, perputarannya lebih cepat. Lebih cepat dibanding ini. Gagang itu ya. Kalau gagang memang ininya dibilang bisa, kita kan karyawan ada 12. Iya. Terus kalau kirim juga sekali dapat order banyak. Tapi setelah setelah dipikir-pikir itu uang itu selalu nggak ada. Lah, order banyak uang nggak ada. Kemana larinya? Ini kalau di pabrik itu kan sering uangnya tempo ya. Oke, dibayarnya tempo. 1-2 bulan. Oke. Ini dari pembelinya bayarnya tempo. Oke. Kalau industri besar kan sering gitu. Iya, benar. Ketika kita kewalahan, nggak ada dana, itu kan sering ada yang pinjem, ada yang kasbon lah. Nah, itu begitu uang cair kan udah dibagi-bagi untuk karyawan, untuk dan sebagainya. Itu habis, dompet kosong. Nah, ketika ini bisa dibilang recehan. Yang ini? Ya. Tapi di dompet selalu ada Rp1.000. Yang tadi itu yang gagang itu berarti yang gagang skop. Oke, ini recehan tapi selalu ada. Selalu ada. Makanya saya berhenti dan sampai sekarang menekuni ini. Oke, ini ukuran yang berapa ini, Mas? Ini 1 kilo. 1 kilo. Iya. Boleh dikasih tahu berapa harganya?
Harganya kalau untuk eceran itu 95 dengan ribu. gula singkong. Dengan apa? Gula singkong. Gula singkong. Nah, ini satu-satunya di Indonesia yang pakai gula singkong, hanya Sibiru. Gimana tuh? Makanya gimana? Aku gak ada bayangan nih. Ini sebagai reduktornya. Oke. Jadi untuk ketika mengeluarkan warnanya. Ini prosesnya boleh ceritain nih. Itu kan dari daun difermentasi. Betul. Kemudian airnya diaerasi. Oke. Jadi diputar dengan dimasukin udara. Sama dimasukin kapur tohor sebagai perekat. Oke, supaya nempel ya. Supaya nempel ke objek ya. Ya, kemudian itu mengendap. Endapannya diambil dijadikan pasta. Nah, untuk memakainya kan harus dilepas lagi. Iya, iya. Dilepas lagi dari kapurnya. Jadi pigmennya lepas. Pakai? Nah, ini kalau zaman dulu itu pakai gula merah. Gula merah? Bisa gula kelapa, bisa gula aren. Iya. Oke, bisa ada opsi lain ya. Nah, kemudian semakin kesini semakin canggih. Pakainya hydrosulfit. Hydrosulfit? Ya, hydrosulfit itu. Apa itu, Mas? Mungkin semacam apa gula atau apa ya. Ya. Tapi untuk memisahkan juga. Oke, untuk dengan cara lebih cepat. Nah, ini warnanya yang di kain tetap warna alam. Betul. Cuma nanti limbahnya itu nggak jauh dari limbah kimia. Jadi nggak aman gitu. Nggak aman ya. Nah, dari situ saya mencoba untuk mencari gula merah itu mahal. Pasti. Kadang ada yang palsu. Ada campuran ya. Campuran. Nah, kemudian saya nyari pakai buah-buahan kayak pisang, terus mangga, termasuk nanas juga. Tapi kurang efektif. Saya cari lagi sampai dan ketemu sebelum ini itu saya pakai madu. Oh, pakai madu? Ya. Dicoba juga madu? Iya. Hasilnya? Itu jadinya keren sekali. Bagus sekali. Tapi harganya? Harganya nggak kuat. Dan madu pun banyak yang campuran. Nah, kalau kena campuran bisa bahaya juga tuh, Mas. Ya. Kemudian saya mencoba ini apa? Singkong. Gula singkong. Gula singkong. Ya, ini Mas, yang saya coba. Ini manis juga, Mas. Manis. Karena bisa dikonsumsi ini juga, Mas? Bisa. Oh, oke. Ini untuk campuran membuat permen, campuran membuat madu juga. Madu itu dicampurin ini. Cuman ini fermentasinya saya tambah. Dan ini yang ada produksi ini di Temanggung. Satu-satunya di Temanggung. Se-Indonesia? Cuma di Temanggung aja? Iya. Oh, oke. Ada di toko impor tapi warnanya beda, lebih jernih. Ada yang impor. Ya, tapi ini yang bagus. Ini literally dari singkong bahannya, Mas. Iya. Oke. Jadi dan bisa dikonsumsi tadi ya? Iya, bisa. Nah, jadi tadi ini 95.000 udah plus berapa ini berapa on, Mas? Ini 150 gram. Oh, 150 gram. Kalau pakai gula merah itu perbandingannya 1:1. Oh, jadi 1 kilo gula. 1 kilo indigo, 1 kilo gula merah. Gula merah. Nah, ini lebih mudah, murah, hasilnya bagus. Hasil bagus. Ini yang sampai sekarang saya pakai dan sudah saya patenkan. Wow, keren. Dipatenkan untuk supaya nggak diakui orang aja. Kalau mau pakai silahkan pakai. Oke. Prosesnya yang dipatenkan. Prosesnya. Siap. Nah, tadi dari Isuga ke Sibiru. Kenapa Sibiru? Sibiru ada makna apa? Tadinya saya itu dikenal kan bikin shibori. Oh, nyoba bikin shibori. Jadi setelah bikin material, Mas Ipung coba bikin produk. Iya. Produk yang dalam bentuk apa nih? Pakaian atau kain atau kaos? Yang lebih mudah kaos, baju. Nah, ini saya bikin shibori yang simple. Yang simple saja. Karena udah punya bahan nih, ya kan ya. Cobalah jadiin produk kan. Betul. Nah, ini saya pakai itu lama-lama banyak kan yang datang ke tempat saya hanya untuk belajar shibori. Hanya shiborinya. Itu. Betul. Nah, padahal saya bukan itu.
Padahal ini ya, Ya, materialnya, bukan hasil produknya ya. betul. Makanya saya ganti namanya. Karena sudah dikenal dengan Shibori, saya plesetkan dikit. Jadi Shibiru. Oke. Nah, dari tahun berapa tuh? Shibiru ini mungkin pas COVID ya. Oh, pas COVID tuh. Belum COVID. lama dong ya. Itu sempat juga, belum. sempat juga berarti ketika bikin Shibori, sempat juga jualan atau pameran kah? Atau hanya online saja kah? 2 tahun. 2 tahun Proses. berhenti. Oh, 2 tahun berhenti. Tapi petani kan tetap produksi. Betul. Karena tanaman kan nggak bisa di stop, Nggak bisa. tumbuh terus. Nah, ini yang membuat bisa dibilang hutangnya banyak. Karena harus dibayar kan. Harus dibayar ya. Nah, Benar, itu. benar. Tapi alhamdulillah itu bisa diatasi. Wah, Petaninya pun udah dipanen aja. Bayarnya nanti kalau sudah jalan. iya. Nah, itu makanya semakin kesini semakin banyak yang minat. yang minat yang Dan bertani ya, yang menanam. Pas COVID itu sempat berhenti, mau apa saya? Berhenti apa nih? Berproduksi? UKM pembatik, Iya, nggak ada penenun itu kan apa-apa nih ya. pada berhenti. Berhenti ya. Nah, Akhirnya sementara ini produksi terus. jalan. Jalan. Nah, ini mau Mau dibuang diapain? kemana? Gitu. Nah, waktu COVID itu akhirnya gimana nih? Akhirnya saya Kurang lebih mencoba 2 tahun untuk kan? mengisi kegiatan. Hah? Untuk mengisi kegiatan itu ikut Renova. Ya, ini awal dikenal dinas juga. Iya. Renova ini brand atau apa, Mas? Renova itu lomba kerajinan atau apa itu? Oke. Dinas Jawa Tengah. Waktu itu Temanggung. Oke. Daerah. Nah, Jadi saya dapat urutan kelima. 5 besar dari 5 besar. Nomor 2 harapan ya. Iya, harapan kedua. Nah, ini 5 ini dikirim ke provinsi. Oke, dikirim 5 yang tadi ya. Yang 5. Kirim. Jadi nomor 1 2 3, 1 harapan, 2 harapan ini dikirim ke provinsi untuk adu lagi. untuk mengikuti Kompetisi lagi. lomba Renova tingkat provinsi. Iya. Nah, di provinsi kita dapat 10 besar. Yang Shibiru. Oke. 10 besar ini masih disaring lagi. Betul. Dapat 3 besar. 3 besar. 3 besar dan 3 besar itu Dikirim. Shibiru Salah satunya. nomor 2. Oh, mantap. Nah, Keren, ini keren. ya mulai. Ini di zaman pas COVID nih, Mas. 2022. Iya, di tengah-tengah COVID berarti ya. Ya. Oke. 2022. Nah, tadi permintaan yang menurun karena COVID, terus barang material yang banyak, itu akhirnya kemana nih barang-barang nih, Mas? Material. Restock aja. Karena emang ini nggak basi ya. Nggak basi. Aman ya. Aman. Nggak ada expirednya, Mas. Nggak ada. Oke. Kami ada coba yang sudah 4-5 tahun masih apa bagus. kayak yang lain ada kan makin lama makin mahal, apa dikasih tanda kasih produksinya tanda, ya kan? kasih tanda. Kan kalau anggur misalnya minuman ya, Mas ya, makin lama makin mahal. Emang bisa di fermentasi lebih lama ya kan? Iya. Kali ini enggak? Ini enggak. Tapi sebetulnya ini semakin lama semakin bagus. Ini udah. Nah, itu kan ini sisa 4 tahun yang lalu. Karena 2021 ya? 2020 2021 ya. Karena yang sekarang ini kami udah kehabisan musim panas 3 bulan ini. Kita nggak bisa produksi dan benar-benar habis. Cuaca pengaruh sekali ya, Mas ya? Pengaruh. Makanya ini mau ke Inacraft, saya bawa yang ada aja deh. Gitu. Oke, bawa yang ada aja yang karena untuk tidak disebut gagal panen atau nggak panen tuh, Mas? Yang 3 bulan tuh, Mas. Tanaman nggak ada pertumbuhan tapi lambat sekali. Oh, oke. Karena musim panas, musim kemarau. Iya. Gitu. Oke, Mas. Nah, di depan ini kan ada beberapa contoh produk nih, Mas. Ini hasil dari Shibiru semua. Ya. Nah, ini karena
tadi itu COVID. Ya. Jadi kita bisa melahirkan macam-macam. Dari tas, Iya. dari boneka rajut. Boneka rajut ya. Ini percanya, ini Iya, perca. percanya. Ada sabun natural, ini juga birunya pakai itu. Sabun ini. Iya. Oke, ada diversifikasi produk nih ya. Iya, terus ini pewangi ruangan juga biru. Pewanginya dalam bentuk apa? Buat digantung Iya, atau digantung. semprot? Digantung. Ini sabun nih juga ya. Nah, ini keren lahirnya banget nih, setelah COVID. Oke. Karena kita bingung, malah justru bisa berpikir lebih mau diapakan. Lebih banyak, eksplorasinya lebih terbuka betul, ya. Betul. Nah, kembali lagi nih, kan ini di event Inacraft nih Mas. Iya. Ini Inacraft yang keberapa yang diikutin Mas Ipung nih? Ini yang ketiga. Yang ketiga. Hadir dengan nama Si Biru, tapi ada Kusianya saya lihat. Ya. Itu apa Mas? Boleh jadi diceritain Mas? Gini, Si Biru by Kusia atau Kusia by Si Biru? Si Biru itu kan produk Material, pewarnanya. Oke. Kemudian banyak teman-teman atau tamu yang datang yang pelatihan di tempat kami itu menanyakan jadinya seperti apa, mana produknya. Nah, akhirnya, mulai dari itu kita mencoba untuk mengajak teman-teman apa yang bisa diwarnai biru kita birukan. Ya, gitu. Berarti ya tadi orang berkunjung kalau cuma lihat material doang kan ya ada yang kurang nih. Ya oleh-olehnya kan ada yang pengen yang udah jadi ya kan. Ya, betul. Nah, akhirnya teman-teman yang di sekitar Temanggung diajak untuk memproduksi nih Mas. Ya, di bawah Si Biru nih Mas. Di bawah Si Biru. Di bawah ada koperasi atau ada koperasi. Koperasinya namanya Sido Biru Sakatani Makmur. Oke. Di bawah Mas Ipung nih. Ya. Oke, ada berapa banyak anggotanya Mas? Lumayan kalau untuk petaninya aja itu sampai 171. 171 petani. 179, maaf. Petaninya. Kalau yang produksi hasilnya ini? Kalau produk hasilnya ini mungkin sudah ada sekitar 7 mungkin ya, 7 atau beberapa gitu. Jadi beda-beda orang gitu. Nah, ini kan yang ketiga. Bagaimana nih kesan pesannya? Kan sebelumnya prosesnya hanya produksi materialnya, belum menjadi sebuah produk. Sebagai peserta, Mas Ipung lihat Inacraft bagaimana? Apakah sebuah tempat yang memang cocok buat Si Biru eksis atau promosi? Monggo Mas, ceritain Mas. Ya. Di Inacraft itu banyak sekali yang memakai biru. Ya. Dan itu birunya dari kami. Dari Si Biru ya. Dari Si Biru. Berarti tapi banyak. Tidak semuanya. Betul. Oke. Cuman ada beberapa mungkin kayak dari Toba itu ada. Warna biru juga saya lihat. Manurung Ulos. Ada Kalimantan itu Aman Sasirangan atau Sandi, ada lagi. Jadi Sasirangan yang pakai warna natural ya maksudnya ya Mas? Aman Sasirangan. Iya, pakai ini. Iya, jadi kita supply ininya. Ada yang dari Bali, ada yang dari lumayan banyak. Oke. Nah, ngumpul di sini. Jadi kalau di Inacraft itu di samping kita memperlihakan hasil karyanya, kita bisa reuni juga. Oke, karena emang dan pulang pasti dapat tulisnya. Ya. Order minimal Mas ya. Order ya Mas. Order pasti. Dulu sebelum ini saya sering jalan-jalan aja. Oh, udah visit, udah lihat dulu nih. Setiap ada Inacraft, itu saya jalan-jalan. Jadi ketemu teman-teman. Teman-teman ngobrol. Nah, kemudian wah ini kalau cuman jalan-jalan nggak seru nih. Nggak seru nih. Udah kita aja berkarya juga. Coba berkarya dan cari booth. Gimana caranya? Oke. Nah, akhirnya masuk ke mana nih? ASEPI atau ASEPI? ASEPI mana? Saya 2 kali, 1 kali belum. Ya. Masih mandiri. Ya. Yang kedua kali sampai ini yang masuk ASEPI Magelang Raya. Magelang Raya. Ya. Oh, Temanggung tuh masuknya ke Magelang Raya. Di bawah Pak Prajoko. Oh, oke. Nah, teman-teman, kalau kalian penasaran di mana standnya boleh disampaikan Pak Ipung. Di mana nih stand Si Biru by Kusia nih ya?
Kusia by Sibiru, sorry. Kusia by Sibiru. Ada di mana lokasinya nih? Lokasinya di Cendrawasih. Nomor 54. Nomor 54. Nah, So buat kalian yang penasaran dengan karya-karya dari Mas Ipung dan teman-teman dari Temanggung, Kusia by Sibiru ada di Cendrawasih nomor 54 ya. Dan yang penasaran dengan tanamannya, nah ini nih yang penting. Ini dibawa di situ juga. Ini yang paling penting. Jadi kita sering dengar, paling bisa lihat di gambar. Mau lihat langsung tanamannya ada di stand Kusia by Sibiru Cendrawasih nomor 56. 54. 54 ya. Mas boleh di-mention juga dong sosial medianya, mungkin teman-teman pengen langsung lihat karya-karyanya. Oke. Ada apa aja? Apa lupa saya. Sosial medianya ada Instagram. Sebentar. Namanya ada kah? Sibiru.id. Sibiru.id. Kusia.id. Kusia.id. Sibirufat. Sibirufat. Oh, Sibirufat. Ya. Kalau IG itu tadi .id IG apa website? IG oke. Facebooknya Fathah Saifur R Ipung. Oke, Fathah Saiful R Ipung. Oke. Kalian bisa kunjungin, bisa lihat-lihat ya karya-karya Mas Ipung ini dengan produknya yang keren-keren. Saya suka banget warnanya nih, adem. Ya. Iya. Alhamdulillah. Oke Mas Ipung, terima kasih banyak nih, kita ngobrol-ngobrol, saya jadi banyak dapat pengetahuan baru nih. Karena saya sering pakai, cuma saya nggak tahu pohonnya yang mana, jenisnya apa ya. Ternyata tadi ada hasil riset Mas Ipung yang akhirnya juga dinikmati oleh teman-teman lainnya. Bisa mewarna alam, karena memang kembali lagi kita butuh perubahan secara global ya. Dari pewarnaan ini sangat membantu, eco friendly juga kan Mas ya. Mudah-mudahan makin sukses nih Mas Ipung. Amin. Ya, makin sukses, makin lancar usahanya. Ketemu lagi di Inakraf selanjutnya ya. Siap. Oke, itu aja podcast kita kali ini teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa hari ini hari terakhir. Hari Minggu tanggal 6 Oktober adalah hari terakhir dari Inakraf on Oktober. Masih banyak teman-teman atau pelaku usaha lainnya yang memang karyanya keren-keren. Jangan lupa jangan sampai ketinggalan untuk datang ke JCC Senayan. Oke, itu aja. Undur diri, saya Ipai dan Mas Ipung, Mas Fathah atau Mas Ipung. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang masa depan, aku pun bingung, tak punya belakang.